Daging yang pertama adalah demonstrasilah tanggal 9. Pidato dong itu Pak, demonstrasi. Pidato dong. Datang dong. Daging yang kedua, pasanglah spanduk yang berbunyi adili Jokowi dan kawan-kawan. Daging yang ketiga adalah pasanglah spanduk hentikan seluruh tambang dan deforestasi di Indonesia. Ditambah lagi konflik Papua. Papua ini sebenarnya nggak ada yang ingin merdeka kecuali ya karena Indonesia terus-menerus mengeruk Papua kekayaan alamnya. Nikel, emas sudah puluhan tahun, dan terakhir pembabatan hutan di Merauke 2 juta hektar. Dan saya khawatir, kata Muhammad Hatta, yang terjadi bukanlah persatuan tetapi persatean. Jadi orang Papua dipaksa bersatu, ditusuk-tusuk seperti sate itu, sementara kekayaan alamnya dikeruk terus-menerus. Jadi persatukanlah gerakan itu, persatukanlah isu-isunya itu, dan jadilah yang terdepan kaum buruh Indonesia. Jangan lupa spanduk yang tadi, adili Jokowi, ya kan? Jangan lupa ya. Oh iya, Oke. bentar Pak Usman. Jadi teman-teman mungkin kasih prolog sedikit siapa Bung Usman ya. Tapi saya kira udah terkenal lah. Saya jelasin ya. Ini sering nongol di TV kan. Udah tahu. Ya beliau nih aktivis hak asasi manusia dulu di Kontras, bahkan aktivis 98 juga. Tapi nggak ngaku terus 98. Sekarang dia Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Kalau nggak salah begitu ya Bung Usman ya. Mungkin perkenalkan sendirilah nanti. Kira-kira tuh. Beri aplaus buat Bung Usman. Terima kasih Bung Rudi, Bung Jumhur, Bung Bram, dan para pemimpin Serikat Buruh yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging yang pertama adalah demonstrasilah tanggal 9. Pidato dong itu Pak, demonstrasi. Pidato dong. Datang dong. Daging yang kedua, pasanglah spanduk yang berbunyi adili Jokowi dan kawan-kawan. Daging yang ketiga adalah pasanglah spanduk hentikan seluruh tambang dan deforestasi di Indonesia. Live ini. Daging yang terakhir adalah sejahterakanlah seluruh buruh, petani, dan masyarakat adat di Indonesia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini Serikat Buruh udah cerdas semua. Ya kan? Oke. Ya. Tadi Bung Bram bilang, oh Cina hebat. Yang bikin bandara di IMIP itu Cina. Jadi saya akan saya akan coba jelaskan ini ya, satu perkembangan yang mungkin sangat berguna lah untuk kita semua. Saya akan bicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam otoritarianisme. Slide pertama, ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira slide berikutnya, next slide maksudnya. Maaf. Makasih Andi. Bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia sebenarnya? Saya kasih pilihan 4. Pertama, ada definisi tentang demokrasi penuh. Yang kedua, demokrasi elektoral. Yang ketiga, otoritarianisme elektoral. Dan yang keempat adalah otoritarianisme tertutup. Indonesia ada di mana? 1, 2, 3 atau 4? 2, 3, 4. Enggak dong, harus 1. Oh, 1 aja. Ya. 3. Ya. Oke, jawabannya ada di nomor 3. Tepuk tangan yang nomor 3 terjawab. Jadi untuk pertama kalinya, saya kasih hadiah dulu pisang ini.
Nanti dapat sepeda dari Jokowi. Ya. Ya. Slide berikutnya saya akan minta tebak-tebakan nama ikan. Jokowi itu ya. Oke, jadi kenapa Indonesia ada di dalam kategori yang ketiga, yaitu otoritarianisme elektoral? Karena Indonesia tidak lagi dianggap sebagai negara demokrasi. Untuk pertama kalinya, kalau kita lihat dari tahun 99, Indonesia selalu dipuji pemilunya. 2004, 2009, 2014, 2019. Kita udah persoalkan kebebasan berekspresi di Indonesia rendah, tingkat kesejahteraan buruh, perlindungan serikat buruh rendah, tingkat kebebasan oposisi rendah. Tapi dunia selalu bilang Indonesia punya pemilu. Jadi kalau pemerintahnya nggak beres hari ini, ada pemilu untuk mengganti pemerintah yang lebih baik. Tapi untuk pertama kalinya tahun 2024, dunia mengatakan pemilu Indonesia bermasalah. Apa sebabnya kira-kira, ada yang tahu nggak? Cawe-cawe Jokowi. Pupu papa. Fufu Fafa. Nah, udah pada cerdas semua, udahlah, nggak usah lah ya. Lanjut tuh. Oke. Jadi sampai tahun 2023 Indonesia itu ada di wilayah abu-abu antara demokrasi atau otoritarianisme. Tapi di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam golongan syaiton. Enggak. Golongan otoritarianisme. Salah satu penyebabnya adalah Presiden Jokowi tadi meloloskan anaknya masuk ke dalam pencawapresan dengan mengubah konstitusi, mengubah aturan pemilu ketika pemilunya sudah mulai berjalan. Bahkan Komite HAM PBB di Jenewa tahun lalu mempertanyakan kenapa Presiden mengubah aturan main pemilu ketika pemilunya sudah dimulai. Nah, itu adalah momen di mana Indonesia dipertanyakan dunia pemilunya gitu. Artinya pemilu kita bukan lagi pemilu yang bersih, bukan lagi pemilu yang adil. Nah, kalau kita bicara lagi laporan Freedom House dari tahun ke tahun, ya pernah ada di era bebas di sini, tapi tiba-tiba terus naik turun sampai akhirnya turun terus. Kenapa sebabnya? Freedom House mengatakan korupsi yang sistemik yang tadi Bung Bram jelaskan panjang lebar itu sudah sangat lengkap gitu. Yang kedua adalah diskriminasi terhadap kaum minoritas. Memang FPI dibubarkan, memang HTI dibubarkan, tapi bukan karena pemerintah ingin melindungi minoritas, melainkan karena pimpinan-pimpinan FPI dan HTI dianggap menjadi pesaing di dalam politik Indonesia. Jadi kalau melindungi minoritas, mestinya ya dengan membubarkan organisasi semacam itu, lalu pemerintah menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap umat minoritas. Tidak mempersulit misalnya umat Kristiani untuk mendirikan rumah ibadah, tidak mempersulit umat, kita bisa berbeda ini Ahmadiyah atau Syiah dalam konteks beribadah gitu ya. Tapi itu akhirnya menjadi tanda bahwa Indonesia demokrasinya bermasalah. Ditambah lagi konflik Papua. Papua ini sebenarnya nggak ada yang ingin merdeka kecuali ya karena Indonesia terus-menerus mengeruk Papua kekayaan alamnya. Nikel, emas sudah puluhan tahun, dan terakhir pembabatan hutan di Merauke 2 juta hektar. Kenapa Sumut hancur? 2 juta hektar dibabat untuk sawit, untuk PLTA. Kenapa Riau hancur? Gajah-gajahnya sampai turun dan banyak yang mau punah karena 4 juta hektar dibabat. Jadi kalau ada yang bilang Riau sekarang sudah sangat green, bohong, omong kosong, pasti habis nerima amplop itu. Aceh juga begitu. Aceh juga dibabat habis di era Orde Baru dan di era awal reformasi. Emas, minyak, gas gitu. Nah, sebab yang lainnya adalah penggunaan hukum untuk menekan oposisi, dianggap mencemarkan nama baik, atau hukum apapun. Dulu Bung Bram dituduh macam-macam, mengganti KTP lah dan seterusnya gitu. Jadi ini sebab kenapa demokrasi Indonesia masuk ke dalam kategori yang merosot dan disebut sebagai otoritarianisme elektoral. Jadi otoriter tapi masih punya pemilu. Pemilunya sudah tidak dianggap lagi adil. Slide berikutnya. Nah, ini salah satu penjelasan para sarjana. Tidak semuanya relevan, tapi saya kira yang relevan adalah misalnya ini. Tidak berfungsinya lembaga perwakilan, lembaga pemilihan. Kaum buruh tidak punya keterwakilan mungkin karena tidak ada partainya.
Pemilu kemarin sudah mulai ada partai buruh, tapi belum lolos di dalam parlemen. Belum mewakili buruh, bahkan mewakili buruh. Partai yang bukan buruh aja tidak mewakili buruh, apalagi partai buruh. Kebalik saya. Partai buruh aja tidak mewakili buruh, apalagi yang bukan buruh. Gitu, aduh, salah tadi saya. Nah, jadi, ini peringatan buat Said Iqbal dan kawan-kawan, ya kan? Jangan terlalu enak-enakan di tingkat elit, gitu ya. Nah, itu sebab yang lain yang cukup relevan adalah ini, kemerosotan kebebasan sipil. Buruh sampai saya lupa tahun berapa, kira-kira awal-awal tahun pemerintahan Jokowi masih bisa demonstrasi sampai depan istana. Setelah itu sekarang bisa nggak? Karena kebebasan sipil itu merosot gitu. Karena Jokowi itu. Masyarakat sipilnya sudah terlanjur terbelah sejak peristiwa Ahok itu. Jadi masyarakat kita akhirnya ketika itu lebih sibuk melihat pemimpin itu dari segi agamanya, bukan apakah kebijakannya adil atau tidak. Sejak saat itu masyarakat kita lebih sibuk mengurusi, ya, ada kegiatan ibadah agama lain, ada rumah ibadah agama lain di lingkungan mereka, daripada bagaimana memikirkan seberapa jauh sumber daya alam di sekitarnya dikeruk oleh penguasa. Jadi kita terbelah. Jadi ketika Bung Bram, Pak Bambang Wijayanto dan kawan-kawan diserang habis-habisan karena dituduh polisi Taliban, dituduh bawa Islamisme gitu ya. Bambang jenggotan, Bram jenggotan, ya kan? Pak Busro jenggotan, Novel apalagi jenggotan, pakai gamis, jidat hitam banget di sini kan. Akibatnya serangan itu sangat efektif, maka masuklah tes wawasan kebangsaan itu. Sulit meyakinkan mereka untuk membela KPK. Jadi pembelajaran kajian para sarjana ini penting untuk disadari oleh kaum buruh untuk tidak terkesima kalau ada elit politik yang memakai pidato-pidato agama. Jangan. Agama itu seringkali dipakai untuk menutupi kejahatan penguasa. Itu pembelajarannya gitu. Jadi saya kira itu kegagalan kita membela KPK yang terakhir kali adalah karena keterbelahan kita sendiri. Next slide. Siapa nih? Anwar aja, jangan sebut Usmannya, ya kan? Oke. Seberapa tinggi Serikat Buruh percaya pada lembaga penegak hukum? Tinggi, sedang, atau rendah? Rendah. Rendah. Kita lihat slide berikutnya. Polisi paling tinggi. Kalau urutannya dibalik. Polisi paling bawah. Padahal polisi yang paling berwenang dan berkewajiban melindungi serikat buruh ketika dia berserikat, ketika dia berdemonstrasi di jalan, ketika dia mogok kerja, mogok massa, polisi lah pelindungnya. Tapi polisi tidak bisa dipercaya menurut survei. Bung Bram ini dulu KPK-nya pernah sampai di nomor 1, bahkan sampai di atas ini. Sekarang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bayangkan. Tapi polisinya dikasih penghargaan sama temannya Pak Jumur itu. Itu. Ini Pak Jumur kalau macam-macam kita jewer aja. Temannya Pak Jumur. Nah, kalau udah begitu aja salah-salahan ya kan? Itu namanya partnership. Kita yang partner, Jumhur yang sip. Kacau. Ini teman sama tuh. Teman Padaeng. Coba bayangkan MK dulu juga sama seperti lembaganya Bung Bram, di sini bahkan sampai di sini paling dipercaya. Sekarang nomor 7 MA, benteng terakhir keadilan kita. Kalau kita berurusan soal tanah, ujungnya di MA. Kalau kita berurusan pidana, ujungnya di MA. Kalau kita urusan perdata, ujungnya di MA. Kepercayaannya bawah. Nah, apalagi teman-temannya Bung Jumhur ini. Enggak bercanda ini. Ini udah dingin banget, kita perlu kehangatan ya. Nah, jadi lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga perwakilan rakyat, lembaga keadilan justru di bawah lembaga TNI. Apa benar
Apa benar TNI memang paling dipercaya? Lihat aja banyak kejadian kasus-kasus itu. Jadi memang ada yang salah nih. Mungkin ke depan survei ini harus diperbaiki. Surveinya cukup misalnya antara lembaga tinggi negara, DPR, MA, MK, DPD, pemerintah. Ini pemerintah nggak ada. Karena kalau pemerintah ada di sini. Nggak ada di pemerintah. Lalu yang kedua surveinya mesti dibagi misalnya lembaga penegak hukum saja, polisi, kejaksaan, misalnya KPK, MA, oke lah, tambah MK misalnya. Jadi harusnya surveinya lebih seperti itu. Kalau enggak, susah kan? Karena TNI kan nggak boleh bergerak di masyarakat, jarang bergerak. Sekalinya bergerak, hati-hati. Ngeri. Nah, ini ada masalah dengan lembaga-lembaga publik kita, dan itu sangat menentukan nasib buruh. Entah itu soal upah minimumnya, sengketanya, tenaga kerja alidayanya, pesangonnya, PKWT-nya, PHK-nya, serikatnya. Ada banyak urusan-urusan buruh yang sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga ini. Jadi kalau lembaga-lembaga yang menentukan nasib buruh ini ada di dalam posisi yang paling rendah, jangan berharap buruh sejahtera. Next slide. Itu dia poinnya tadi itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tadi udah saya jelasin. Spanduknya udah dicek, udah dicat belum spanduknya? Siap. Nah, ini ada pembelajaran dari Profesor Edward Aspinall tahun 90-an. Dia menulis buku judulnya Opposing Soeharto. Refleksinya adalah tahun 70-an ketika rezim Orde Baru itu mulai kelihatan otoriter, mahasiswa melawan, tapi sendirian. Hasilnya kalah. Tragedi Malari 74 dan pemenjaraan para aktivis di Bandung tahun 78, ITB, Heri Ahmadi dan lain sebagainya. Tahun 80-an, organisasi non pemerintah melawan. Ormas Islam melawan kebijakan Azas Tunggal Pancasila, sendirian kalah. Akibatnya peristiwa Tanjung Priuk 84, peristiwa Talang Sari 89, normalisasi kehidupan kampus dan seterusnya. Tahun 90-an mulai ada konsolidasi dan berhasil karena persatuan kelompok oposisi. Kelompok oposisinya dibagi ke dalam 4, tapi saya tambahkan 5. Lanjut slide berikutnya. Kelompok oposisi yang kata Edward Aspinall itu berhasil melawan rezim otoritarianisme ada 4. Yang pertama, yang dia sebut sebagai kelompok oposisi berbasis mobilisasi massa, yang punya massa, mahasiswa, buruh, tani. Tapi tahun 98 memang yang menonjol adalah mahasiswa. Tapi sebenarnya sebelum itu para mahasiswa banyak mengorganisir buruh di kota-kota, petani di desa-desa. Intinya, kelompok yang pertama harus diandalkan adalah kelompok yang punya kemampuan mengerahkan massa. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang punya kewibawaan intelektual, punya pengetahuan intelektual. Nggak punya massa, tapi punya pengetahuan. Contohnya siapa? Waktu itu Ali Sadikin, Gus Dur, Marsilam. Lalu yang ketiga adalah organisasi non pemerintah yang disebutnya prototype opposition. Ini LBH dan teman-temannya, Walhi dan kawan-kawan. Dan yang keempat adalah orang-orang partai yang partainya tidak beroposisi atau setidak-tidaknya semi oposisi seperti PDI ketika itu atau P3 ketika itu dalam gerakan Mega Bintang, tapi orang-orangnya sangat beroposisi. Haryanto Taslam, Aberson Sihaluhu, malah Haryanto sampai diculik bersama para aktivis mahasiswa. Kenapa dia diculik bersama aktivis mahasiswa? Karena Haryanto Taslam mewakili partai politik bersama para mahasiswa mengorganisir gerakan di bawah tanah. Itu dilihat berbahaya oleh rezim Orde Baru, makanya diculik-culiki. Tapi cara menculik mereka pun tidak berhasil membendung gerakan oposisi yang bersatu di dalam 4 kelompok ini. Nah sekarang saya kira perlu ditambahkan sekolah. Kenapa sekolah penting? Lihat demonstrasi Agustus kemarin, pelajar banyak banget pelajar. Meskipun ujungnya tragis, saya punya pada foto di handphone saya ada sekitar 42 foto setidaknya, di data teman saya ada 900 foto. Luka-luka berat habis, ditangkap, dipukul, hidungnya patah, matanya bengkak, wah udah nggak berbentuk lah. Makanya sampai sekarang nggak muncul lagi demonstrasi itu. Tapi mereka menunjukkan keberanian, kesadaran politik yang baru. Kenapa kalah? Karena nggak bersatu dengan yang lainnya. Nah yang mulai muncul lagi adalah yang di internet.
Nah ini yang disebut para akademisi seperti Amalinda Safirani sebagai rhizomatic movement. Rhizomatic itu istilah Indonesianya itu rimpang, seperti akar, ya. Akar dia mencari ke bawah. Gitu. Kalau dulu gerakan namanya gerakan pohon, jadi ada strukturnya, ada pemimpinnya, ada hierarkinya, ada organisasinya. Gitu. Tapi belakangan mulai tumbuh yang disebut sebagai gerakan rimpang atau gerakan rhizomatic. Dan ini tumbuhnya bisa sekejap, bisa hilang lagi. Gitu. Tapi secara perlahan dia meluas ke dalam warga negara, anak muda, pelajar, ibu rumah tangga. Ketika mahasiswa demonstrasi Indonesia gelap, ibu-ibu rumah tangga menggelar piknik melawan di depan DPR RI. Jadi kita punya kesempatan sebenarnya sekarang ini untuk membangun kekuatan yang lebih besar. Bukan hanya 4 jenis kategori gerakan sosial, gerakan oposisi di masa akhir Orde Baru, tapi juga ada 2 gerakan yang baru. Kami di Amnesty sedang membangun action group, komisi aksi, komite aksi, chapter-chapter di berbagai kampus, di sekolah juga. Kalau di serikat buruh, di pabrik mau bentuk Amnesty juga boleh. Jadi fokusnya hak-hak buruh misalnya gitu. Itu juga bisa. Nah, ke depan dalam jangka panjang ini jumlahnya supporter Amnesty sudah 158.000 orang. Tapi belum bisa diorganisir seperti serikat-serikat buruh. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa menyusun jahitan anak-anak muda itu di kampus dan di berbagai provinsi supaya menambah kekuatan yang lain, kekuatan mobilisasi, kekuatan intelektual, kekuatan organisasi non pemerintah maupun juga kekuatan gerakan riba. Jadi kapan kita bergerak? Selalu ada tantangan di dalam membangun gerakan yang besar. Dan salah satunya adalah karena setiap gerakan memiliki ideologi, memiliki sudut pandang yang seringkali berbeda. Dan perbedaan itu seringkali bisa disederhanakan dalam 2 sisi. Yang dalam pandangan saya ini sebenarnya 2 sisi yang kembar. Sisi yang pertama adalah yang sering disebut sebagai demokrasi sosial. Sisi yang kedua adalah demokrasi politik. Nah, kedua-duanya ini seringkali terpisah, bahkan saling berseberangan. Yang pertama dianggap terlalu komunis arahnya, yang kedua dianggap terlalu liberal kapitalis arahnya. Yang kita perlu lakukan adalah mempersatukan keduanya. Misalnya begini, di dalam demokrasi sosial, keutamaan kebebasan ada pada kebebasan dari kekurangan, dari rasa kekurangan. Makan, sandang, pangan, papan. Dalam demokrasi politik, kebebasan yang utama adalah kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat, dan seterusnya. Tapi sebenarnya keduanya kan berkaitan, apalagi kalau bicara serikat buruh. Untuk mendapatkan kesejahteraan demokrasi sosial, tidak mungkin tanpa berserikat. Artinya tidak mungkin kita mendapatkan keadilan ekonomi kalau kita tidak mendapatkan kebebasan politik. Nah, karena itu tuntutan kawan-kawan serikat buruh harus mencerminkan persatuan gerakan itu. Jadi misalnya kalangan yang cenderung menggunakan perspektif demokrasi politik, katakanlah demokrasi liberal, harus dianggap sebagai hal yang juga penting karena kebebasan berbicara, berpendapat itu sangat utama. Bayangkan kalau kita nggak punya kebebasan berpendapat, boro-boro kebebasan berserikat, ngomong aja nggak bisa. Jadi sebutlah misalnya tolak undang-undang hukum pidana misalnya. Sebutlah misalnya bebaskan para aktivis yang ditangkap, ditahan, diadili. Itu harus disebutkan. Jamin kebebasan pers, itu sebut. Itu semuanya adalah isu-isu demokrasi politik, isu-isu kebebasan liberal. Kebebasan liberal ini sangat penting untuk mencegah otoritarianisme sebuah negara. Tapi kalau sebuah negara menjadi liberal, apa cukup? Enggak cukup. Dia perlu demokrasi sosial. Yang pertama ini, yang demokrasi liberal ini sering disebut sebagai liberalisme lama, liberalisme politik. Jadi kebebasan dianggap sebagai miliknya kelas menengah, kelompok terpelajar, intelektual, aktivis gitu, perkotaan. Yang kedua ini yang demokrasi sosial sering dianggap miliknya kaum tertindas, marginal, terpinggirkan. Padahal dua-duanya ini sangat penting. Karena kalau dua-duanya terus bertarung, berkontestasi, yang enak ini oligarkinya.
Dia akan memecah belah kita. Entah itu dengan isu-isu sektoral atau isu-isu agama yang lebih berbahaya gitu. Jadi selain tuntutan misalnya sejahterakan buruh, naikkan upah gitu, hentikan PKWT, hentikan pesangon yang tidak berbayar gitu, dan seterusnya gitu, kawan-kawan lebih paham dari itu, sampaikan juga itu, bebaskan Del Petro dan kawan-kawan misalnya. Stop kriminalisasi Gun Retno dan kawan-kawan, warga Sedulur Sikep di Kendeng gitu. Stop operasi militer di Papua gitu. Pilihlah mungkin 5 sampai 10 tuntutan yang sentral gitu, yang kira-kira mewakili. Ini harus ada divisi propagandanya ini ya kan. Agiprof, agitasi dan proposal. Propaganda, bukan proposal. Nah itu harus disusun. Jadi tuntutannya harus mempersatukan gerakan. Sehingga ketika kelompok pemuda tadi yang mahasiswa melihat gerakan buruh bergerak, oh tuntutan kita ada di sana, kawan gitu kan. Ketika anak-anak muda Gen Z melihat di internet buruh bergerak, mereka tidak lagi berpikir buruh ini hanya memikirkan upahnya saja, memacetkan jalan. Tapi ternyata buruh ini juga memperhatikan akses Gen Z kepada pekerjaan yang susah, makin susah sekarang ini. Sebenarnya terlepas dari upah buruhnya rendah, Gen Z ini banyak nggak bisa dapat kerja. Iya, betul. Jadi harus dipersatukan. Jadi sediakan lapangan kerja untuk Gen Z Indonesia. Setuju tuh. Lindungi kebebasan akademik di kampus. Jadi suarakanlah tuntutan-tuntutan yang mempersatukan gerakan. Karena para pendiri bangsa ini dulu mempersatukan dua isu itu. Dulu itu sila keempat dan sila kelima satu tarikan nafas. Jadi kerakyatan yang lebih itu sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia satu kalimat. Cuman karena orang Indonesia banyak merokok, susah nafasnya kan. Jadi satu kalimat kepanjangan gitu kan. Udah pendekin wae lah gitu kan. Jadi 2 sila gitu kan. Nah, berarti 2 weh gitu kan. Nah, Kang Ajat ini pasti yang tanggung jawab nih. Nah, dan negara selalu bermain di sila ketiga. Ya. Jadi mempersatukan gerakan itu juga bisa dikemas dengan bahwa kita ingin bersatu untuk Indonesia yang adil, makmur dan lestari alamnya. Bukan seperti elit-elit pejabat itu yang ingin mempersatukan Indonesia di atas persatean orang-orang Papua dan orang-orang daerah yang hanya kekayaan alamnya digeruk demi kepentingan pusat. Jadi kita ambil itu isu-isu persatuan itu. Bukan para elit yang terus-menerus mengobarkan persatuan, kita yang harus mengobarkan persatuan. Dan kita harus ingat, persatuan itu ada setelah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi orang Papua kita harus bela juga. Karena orang Papua itu sering menjadi korban sila ketiga. Dan itu sudah diperingatkan oleh Muhammad Hatta, bahwa saya tidak setuju mengambil Papua. Karena Indonesia bisa menjadi imperialis. Lama-lama setelah ambil Papua bisa ambil negara-negara Pasifik. Dan saya khawatir, kata Muhammad Hatta, yang terjadi bukanlah persatuan, tetapi persatean. Jadi orang Papua dipaksa bersatu, ditusuk-tusuk seperti sate itu. Sementara kekayaan alamnya dikeruk terus-menerus. Jadi persatukanlah gerakan itu, persatukanlah isu-isunya itu, dan jadilah yang terdepan kaum buruh Indonesia. Jangan lupa spanduk yang tadi, hadiri Jokowi, ya kan? Jangan lupa ya. Oke. Katanya udah jadi di belakang. Oke, kawan-kawan sekalian, saya kira cukup ya.